Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Alhamdulillah kita bertemu lagi di Iyo Irwan Channel. Kita akan belajar bersama lagi ya. Di semester 2 ini kita akan belajar tema 6 cita-citaku, subtema 1 aku dan cita-citaku. Kita akan mulai pembelajaran ketiga. Anak-anak semuanya simak baik-baik video ini ya, supaya kalian memahami yang disampaikan Pak Irwan. Salam semangat dan sukses untuk kalian semuanya. Anak-anak, mari kita mulai pembelajarannya. Anak-anak, kita akan mulai pembelajaran kelas 4 tema 6 subtema 1 pembelajaran ketiga. Kompetensi dasar dalam pembelajaran 3 ini untuk MUPEL Bahasa Indonesia yaitu KD 3.6 menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. KD 4.6 melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Untuk muatan pelajaran PPKN, KD 1.3 mensyukuri keberagaman umat beragama di masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. KD 2.3 bersikap toleran dalam keberagaman umat beragama di masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. KD 3.3 menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.3 mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Untuk muatan pelajaran IPS, KD 3.1 mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. KD 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui kegiatan melakukan pengamatan di lingkungan sekitar, siswa dapat mengidentifikasi keragaman kegiatan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. 2. Melalui kegiatan menuliskan hasil pengamatan, siswa dapat menjelaskan hasil identifikasi keragaman kegiatan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar dan manfaatnya secara tepat. Ketiga, melalui kegiatan melakukan pengamatan dan berdiskusi dalam kelompok, siswa dapat mengidentifikasi hubungan karakteristik ruang dengan sumber daya alam yang ada di lingkungannya dengan benar. 4. Melalui kegiatan menuangkan hasil diskusi dalam bentuk laporan, siswa dapat melaporkan hubungan antara karakteristik ruang dengan sumber daya alam yang ada di lingkungannya dengan tepat. 5. Melalui kegiatan membuat puisi sendiri, siswa mampu menggunakan hasil pengamatannya tentang ciri-ciri puisi secara tepat. Anak-anak, pada pembelajaran ketiga ini, kamu bisa lihat gambar ini. Pernahkah kamu mendengar ucapan berikut? Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Nah, kalimat itu mengajak kita agar berusaha sekuat tenaga mencapai cita-cita. Artinya, kita harus selalu bersemangat dan tidak mudah menyerah. Anak-anak, perhatikan gambar tersebut. Pada gambar tersebut ada dua orang anak, yaitu Benny dan Made. Benny berjalan beriringan dengan Made. Made tertarik dengan sebuah gulungan koran anak yang dibawa oleh Benny. "Apa yang kamu bawa, Ben?" tanya Made. "Aku ingin menunjukkan sebuah artikel di koran ini kepada Bu Guru.
Jawab Benny sambil tersenyum. Artikel tentang apakah itu, Ben? Aku jadi penasaran. Kata Made tidak sabar. Ini tentang seorang pemuda yang berani, kawan. Walaupun masih muda, ia telah menjadi peternak dan pengusaha yang hebat, kata Benny bangga. Wah, hebat. Bolehkah aku membacanya sekarang? Pinta Made tidak sabar. Hanya untuk kawanku, kau boleh membacanya sekarang sebelum aku memberikannya kepada Bu Guru, jawab Benny sambil mengulurkan gulungan koran anak tersebut kepada Benny. Nah, dari percakapan yang disampaikan oleh Benny dan Made tadi, kita mendapatkan informasi bahwa ada seseorang anak muda yang sukses dan dia menjadi peternak dan pengusaha yang hebat. Nah, itu juga merupakan suatu pekerjaan atau cita-cita yang telah berhasil menjadi peternak dan pengusaha yang hebat. Nah, anak-anak harus rajin belajar agar nanti cita-cita yang diinginkan bisa tercapai, seperti cerita di dalam artikel koran anak yang dibawa oleh Benny tersebut. Anak-anak, mari kita lanjutkan kegiatannya dengan ayo membaca. Ini adalah artikel yang dibawa oleh Benny tadi. Di sini ada gambar seorang anak muda yang telah sukses atau berhasil menjadi seorang peternak dan pengusaha yang sukses. Nah, kita mulai baca ya. Menjadi pengusaha di usia muda mungkin bukan tujuannya. Ia hanya ingin membangun usaha mandiri seusai kuliah. Seorang pemuda bernama Triyono merintis usaha peternakan bebek potong sejak tahun 2006 dengan modal seadanya. Berbekal ilmu peternakan yang didapatnya dari tempat ia belajar di Universitas 11 Maret, ia memulai usahanya. Usaha peternakan bebek potong ia kembangkan hingga pada tahun 2007 ia mendapat inspirasi baru. Ketika melihat hewan-hewan kurban, ia berpikir untuk mulai membangun sebuah peternakan sendiri. Untuk mendapatkan dana, ia membentuk sebuah kelompok bersama mengumpulkan dana dari teman-teman semasa kuliah. Setahun kemudian, Triyono berhasil memiliki sebuah lahan. Meski lahan itu tak terlalu besar, ia dapat membangun beberapa kandang untuk mulai beternak sapi. Setelah usahanya berjalan, setahun berikutnya, ia mengembangkan usahanya untuk membangun peternakan dan pemotongan ayam. Usaha Triyono kian membesar. Kini, ia telah memiliki usaha ternak ayam bebek, sapi, berikut pemotongannya. Ia pun mengolah limbah peternakannya untuk dijadikan pupuk. Meskipun kini usahanya kian membesar, ia tidak cepat puas. Ia bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Nah, anak-anak, ini tadi adalah cerita seorang anak muda yang bernama Triyono yang merintis usaha peternakan bebeknya di tahun 2006. Kemudian ia mengembangkan usahanya pada tahun 2007. Dia bersama teman-temannya membuat peternakan yang lebih besar. Kemudian ia berhasil. Nah, usahanya semakin sukses. Dia memiliki peternakan dan juga pemotongan hewan ternak tersebut.
Nah, kita lanjutkan anak-anak. Dari cerita tadi, kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini berdasarkan artikel yang telah Pak Irwan baca tadi. Kalau kalian ingin melihat lagi, kalian bisa ulang kembali videonya. Ada 4 pertanyaan di sini. Yang pertama, siapakah Triyono? Yang kedua, apa saja yang telah dilakukannya untuk menjadi pengusaha? Yang ketiga, kendala apa sajakah yang dihadapinya? Dan yang keempat, apakah mimpinya? Nah, di sini kalian bisa menjawab 4 pertanyaan ini berdasarkan artikel Benny tadi yang telah dibaca oleh Pak Irwan. Kalian bisa menyimak kembali artikel ini dengan mengulang kembali video ini ya. Nah, silahkan kalian untuk kerjakan. Kalian bisa mulai untuk mengerjakan. Di sini ada waktu 20 detik. Nah, waktu 20 detik sudah selesai. Kalian bisa melihat jawaban dari soal-soal ini. Tapi jawabannya nanti bisa dikirimkan kepada Pak Irwan. Nah, kita lanjutkan. Ayo mengamati. Di sini ada 4 buah gambar anak-anak. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar keempat. Pernahkah kalian melihat hewan-hewan yang ada di gambar tersebut? Pernah? Oh iya. Hewan-hewan tersebut merupakan hewan ternak dan biasanya diternak oleh warga atau masyarakat yang ada di daerah pedesaan atau perkampungan. Hewan-hewan tersebut dipelihara oleh manusia dan dimanfaatkan manusia sesuai dengan tujuannya. Para peternak berusaha agar hasil peternakannya memiliki kualitas yang baik. Jadi hewan ternak tersebut memiliki manfaat dan tidak semua itu manfaatnya sama. Manfaat hewan-hewan ternak itu berbeda. Kita lihat yang pertama itu adalah ayam. Nah, ayam pun ada 2 yang diternak, yaitu ayam petelur dan ayam potong. Jika ayam petelur, maka dimanfaatkan telurnya. Tapi jika ayam potong, maka dimanfaatkan dagingnya. Nah, untuk gambar kedua, itu adalah sapi. Sapi juga ada 2 jenis yang diternak. Ada sapi yang dimanfaatkan dagingnya, dan yang kedua ada sapi yang dimanfaatkan susunya. Kemudian yang ketiga, itu adalah hewan bebek. Bebek pun sama seperti ayam. Bebek ada yang dimanfaatkan telurnya, ada juga yang dimanfaatkan dagingnya. Yang keempat adalah kambing. Kambing juga sama seperti sapi. Ada yang dimanfaatkan dagingnya, ada yang dimanfaatkan susunya. Nah, anak-anak, jadi peternakan tersebut tadi tentu saja memerlukan perawatan yang baik dengan memberikan pakan, memberikan nutrisi, kemudian asupan gizi yang seimbang sehingga hewan ternak tersebut dapat menghasilkan manfaat yang sangat besar. Kalian tidak perlu malu untuk menjadi peternak.
Peternak juga bisa menjadi seorang yang sukses. Jadi jangan dikira seorang peternak itu merupakan pekerjaan yang tidak baik. Peternak itu adalah pekerjaan yang sangat baik, sangat bermanfaat bagi orang lain. Banyak orang yang membutuhkan jasa dari para peternak ini. Kita tentunya pernah makan telur, makan daging. Nah, itu adalah hasil dari peternakan. Jadi, mereka sangat berjasa pada kita dalam menyediakan bahan-bahan makanan yang bergizi. Kemudian anak-anak, mari kita lanjutkan. Nah, perhatikan gambar-gambar hasil pertanian masyarakat Indonesia berikut. Nah, anak-anak, kalian perlu tahu bahwa di Indonesia tidak semua orang itu menjadi peternak. Ada yang menjadi petani. Nah, petani itu pun tidak semua menghasilkan beras atau dari padi, jagung. Ada beberapa petani yang memiliki kebun atau perkebunan atau lahannya itu ditanami seperti buah-buahan, sayur-sayuran atau hortikultura. Nah, silakan simak gambar berikut ini. Pertama ada gambar mangga, kedua ada gambar apel, ketiga ada gambar brokoli, keempat ada wortel, dan yang kelima ada kembang kol. Anak-anak, kalian perlu tahu bahwa tanaman-tanaman ini memiliki ciri khusus atau kemampuan adaptasi terhadap lingkungannya. Kamu harus bisa membandingkan. Di sini ada tanaman mangga dan apel, itu adalah buah-buahan. Nah, buah-buahan di sini pun berbeda. Apel itu tidak bisa kita tanam di segala jenis tempat. Apel hanya cocok ditanam di daerah yang tinggi, di daerah yang sejuk. Sedangkan untuk mangga kita bisa tanam di daerah yang lebih panas. Jadi apel dan mangga ini tempat menanamnya pun berbeda. Sedangkan untuk sayuran seperti brokoli, wortel, kembang kol, umumnya ini ditanam di daerah yang sejuk, di daerah perbukitan atau dataran tinggi. Jadi kalian perlu tahu bahwa setiap tanaman itu akan berkembang dengan baik berkaitan dengan tempat dia hidup, berkaitan pula dengan kelembapan ataupun cuaca yang ada di daerah tersebut. Berdasarkan tanaman-tanaman tadi, tolong kalian buat peta konsep apa yang dibutuhkan tumbuhan agar tumbuh subur. Nah, di sini Pak Irwan minta kalian minimal menemukan 5 hal yang dapat membuat tumbuhan bisa tumbuh subur. Kita tahu kan tadi ada mangga, apel, brokoli, wortel, dan kol. Nah, apa sebenarnya yang membuat tanaman-tanaman tersebut bisa tumbuh subur? Nah, coba kalian cari jawabannya. Oh ya, ini. Pertama, kalian memerlukan air. Jadi semua tumbuhan itu memerlukan air, baik yang hidup di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Namun kebutuhan airnya pun berbeda-beda. Ada yang hanya sedikit air yang dibutuhkan, ada yang banyak yang dibutuhkan. Karena ada berbagai jenis tanaman seperti xerophyt itu hidup di daerah kering seperti kaktus. Kemudian ada hidrofit itu hidup di daerah air seperti teratai. Kemudian hygrofit itu ada di daerah lembab seperti anggrek dan lain sebagainya. Maka kebutuhan air tiap-tiap tumbuhan itu berbeda-beda.
Kemudian pupuk. Pupuk ini berkaitan dengan mineral yang ada di dalam tanah. Nah, kebutuhan tumbuhan itu juga sangat banyak mineralnya yang dibutuhkan, beraneka ragam. Ini dijadikan sebagai bahan untuk membuat cadangan makanan, atau makanan yang kita makan itu semuanya juga berasal dari pupuk yang diolah ini oleh tumbuhan, dimasak melalui proses fotosintesis. Kemudian setiap tumbuhan itu membutuhkan cahaya. Cahaya ini digunakan tumbuhan untuk membantu memasak atau membuat makanan. Nah, prosesnya disebut dengan fotosintesis. Fotosintesis ini terjadi di bagian daun. Lalu yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh subur adalah udara. Nah, tanaman itu mengambil karbon dioksida atau CO2 dari udara bebas, kemudian dibawa ke daun dan diolah dalam proses fotosintesis sehingga menghasilkan cadangan makanan. Lalu juga membutuhkan kelembapan udara seperti tadi. Ada yang hidup di daerah sejuk, ada yang hidup di daerah dataran tinggi, dataran rendah, daerah yang lebih panas, dan lain sebagainya. Ini adalah 5 faktor yang dibutuhkan tumbuhan agar tumbuh subur. Mungkin masih ada banyak lagi faktor yang mempengaruhi tumbuhan dapat tumbuh dengan subur. Nah, anak-anak, kita lanjutkan. Ayo berdiskusi. Nah, pertama ini tugas kalian, pilih lingkungan yang sesuai dengan daerah tempat tinggalmu. Pegunungan, dataran rendah, pantai, atau lainnya. Sesuaikan dengan daerah tempat tinggalmu. 2. Tuliskan potensi sumber daya alam yang ada di daerahmu. Ketiga, tuliskan mata pencaharian atau pekerjaan penduduk di daerahmu. Yang paling banyak apa kamu tulis? Atau tulis semua yang kamu ketahui. 4. Buat laporan hasil diskusimu. Tuliskan laporan dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, ini tabelnya. Nanti pilih satu saja daerahnya, pegunungan atau dataran rendah atau pantai saja. Tidak usah banyak-banyak. Kemudian, apa yang akan kita nilai? Kalian lihat rubrik pengamatan ini. Nah, ada 2 aspek pengamatan di sini. Yang pertama adalah menemukan potensi daerah, dan yang kedua adalah menemukan mata pencaharian penduduk. Jika ingin mendapat skor 4, maka kamu harus menemukan 2 potensi dan lebih dari 2 potensi dan lebih 2 mata pencaharian. Jika skor 3, cukup menemukan 2 potensi dan 2 mata pencaharian saja. Jika skor 2 itu hanya mampu menemukan 1 potensi dan 1 mata pencaharian. Skor 1 itu belum mampu menemukan potensi maupun menemukan mata pencaharian penduduk di daerah tempat tinggalmu. Itu adalah rubrik yang akan kita nilai. Kalian bisa screenshot tampilan rubrik ini agar kalian tahu apa yang akan dinilai dalam tugas kalian. Anak-anak, kita lanjutkan. Ayo berlatih. Kemudian di sini ada tugas lagi anak-anak untuk kalian. Kalian bisa mengerjakan ini supaya kalian bisa bersosialisasi dan berbaur dengan teman-teman kalian selama masa pandemi ini. Tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, tetap menjaga jarak. Nah, tugas kalian yang pertama, temukan dan wawancarai teman atau anak yang berada di sekitar tempat tinggalmu. Kemudian 2, tuliskan cita-cita masing-masing teman atau anak yang kamu wawancarai. Ketiga,
Tuliskan manfaat cita-cita tersebut untuk tempat tinggalmu. 4. Tuliskan laporan hasil wawancaramu dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, ini tabelnya. Nomor nama siswa, cita-cita, dan manfaat untuk lingkungan. Bagaimana rubrik pengamatannya? Apa yang akan kita nilai? Kita bisa lihat di sini. Ada 2 anak-anak yang diamati dalam tugas kali ini. Yang pertama adalah menuliskan cita-cita teman, dan yang kedua adalah menuliskan manfaat cita-cita teman. Jika skor 4, mampu menuliskan cita-cita 6 anak atau lebih. Jadi minimal 6 anak. Dan mampu menuliskan semua manfaat dengan tepat. Kemudian jika skor 3 itu menuliskan cita-cita 4-5 anak. Kemudian semua dari 4-5 anak itu benar. Skor 3 itu 2-3 anak. Nah, seperti itu. Skor 1 itu yaitu hanya dari menuliskan 0 sampai 1 manfaat. Ini ada yang salah ketik. Nah, kalian bisa screenshot ini agar kalian tahu tugas ini yang dinilai apa. Nah, nanti tugas yang pertama dan yang kedua ini bisa kalian kirimkan ke Pak Irwan. Kita lanjutkan anak-anak, ayo membaca. Di sini ada puisi Hidupku Penuh Warna karya De Caritas. Bukit-bukit itu membiru dari jauh, laut itu pun membiru dari jauh. Mereka terlihat sama walaupun berbeda. Keduanya indah, keduanya memesona. Walaupun berbeda, keduanya tak berpisah. Aku, kamu, dan kalian. Cita-cita kita mungkin berbeda. Bukan siapa yang berlebihan, tapi kita akan bersama meraihnya. Hidupku penuh warna, seperti pelangi di bawah langit. Berbeda itu indah, yang membuat kita bersyukur pada Ilahi. Anak-anak, apa judul puisi tersebut? Siapa pengarangnya? Iya, judul puisi tersebut adalah Hidupku Penuh Warna. Siapa pengarangnya? De Caritas. Apa yang kamu membayangkan ketika membaca puisi tersebut? Nah, apa ya? Iya, kita membayangkan cita-cita di masa depan. Apa yang akan kita jalani, apa pekerjaan kita, apa yang kita lakukan. Nah, lalu apa isi puisi tersebut ya? Nah, isinya adalah tentang cita-cita itu berbeda-beda. Beda-beda itu banyak sekali. Tapi dalam meraihnya itu tidak boleh saling mengalahkan, tapi harus diraih bersama-sama. Dan kita harus bersyukur bahwa cita-cita kita itu nanti jika teraih, maka kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berapa jumlah bait puisi tersebut? Ayo kita hitung bersama bait. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian berapa jumlah baris tiap baitnya? Nah, ini baitnya 1, 2, 3, 4. Oh, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi baris di tiap baitnya ada 4. Tentukan rima setiap bait pada puisinya. Nah, ingat rima itu adalah persamaan bunyi vokal akhir di tiap-tiap baris dalam bait puisi. Nah, ini u a 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 i a i. Nah, itu adalah bunyi rima di setiap bait. Jadi ternyata baitnya berbeda-beda bunyi vokal akhir atau rimanya. Nah, anak-anak, mari kita lanjutkan.
kita sudah sampai di refleksi pembelajaran. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kita sudah mempelajari tentang karakteristik individu. Nah, di sana tadi ada cerita tentang anak muda yang berhasil sukses dengan peternakannya, memiliki karakteristik individu yang pantang menyerah. Maka kalian juga harus pantang menyerah dalam belajar, meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini, belajar online, kemudian kita tidak bisa belajar dengan teman, kita tidak bisa belajar tatap muka di kelas. Kalian harus pantang menyerah, kalian harus tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian apalagi yang kita pelajari? Potensi sumber daya alam. Nah, anak-anak, setiap daerah memiliki potensi atau sumber daya alam yang berbeda-beda. Yang ada di daerah dataran rendah, dengan dataran tinggi, dengan pantai, dengan danau, dengan di sungai, dengan di hulu, dan tempat yang lainnya pasti memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Lalu kita juga telah memahami isi puisi. Kita sudah melihat puisi tadi dari karya D. Karitas dengan judul Hidupku Penuh Warna tadi. Kita sudah tahu rima persamaan bunyi vokal akhir, kita sudah tahu mana itu bait, mana itu baris. Kemudian kita sudah tahu isi puisi itu apa. Nah, itu adalah kita melakukan apresiasi sastra terhadap puisi dengan memahami sastra tersebut. Jadi anak-anak, kalian harus rajin belajar, tetap semangat meskipun melalui pembelajaran online. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, dan jangan lupa untuk menjaga jarak. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.